pasti orang bertanya, bagaimana dengan Anies? Saya menyatakan, value Anies dengan value Prabowo itu mirip. Value asli Prabowo ya. Ya. Nah, kalau ini terjadi, pasti orang bertanya, sekarang kalau Anies maju gubernur, apa yang terjadi? Saya berpendapat malah, kalau ini terjadi dan Prabowo kembali ke value aslinya, maka ini menjadi mitra yang sangat baik dua orang ini. Dan saya agak percaya Pak Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya, dengan secara belum ini menolak IKN pada kutip. Oke. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan. Nah, 2019 ini kan pilihannya hanya dua. Ya. Prabowo atau Jokowi. Saya sudah membaca di 2000 ini bahaya orang ini kalau terusnya. Kita ke Prabowo dengan harapan bisa melakukan perubahan. Wah, kita lihat perangnya kayak apa. Nah, tahu-tahu Pak Prabowo merapat ke Jokowi 2019 kan? Ya. Nah, jadi kalau orang menyatakan kenapa Said Didu ke Anies, bukan karena saat itu nggak ada lagi juga pilihan, ya kan? Nggak ada pilihan lagi karena Prabowo dengan Jokowi lagi gitu. Jadi saya tidak pernah namanya, boleh dicek, saya nggak pernah anti Prabowo, saya anti Jokowi gitu. Nah, karena Prabowo tim sukses pada waktu itu masuk namanya. Nggak masuk namanya, tapi tugas saya melebihi tim sukses. Kan di media kan saya terus muncul. Iya. Oke. Saya dekat dengan Sandi. Oke, dengan Sandinya lebih dekat. Oke. Karena pada waktu itu, jadi memang banyak orang yang mendukung Prabowo bukan karena dia suka Prabowo, tapi karena anti Jokowi. Anti Jokowi. Gitu. Nah sekarang banyak orang yang mengatakan ini segerombolan orang bodoh semua ini. Dulu tim Prabowo semua, tapi begitu ada Anies, balik ke Anies semua. Banyak kan tokoh kayak Habil Marati, mungkin Puang Said Didu, kemudian banyaklah orang-orang lainnya termasuk Habib Rizik dan lain sebagainya. Tapi sekarang yang menang Prabowo. Nggak menyesal Puang. Saya begini sih. Begini. Ada orang berjuang untuk kepentingan. Ada berjuang untuk memperjuangkan value, nilai. Dan orang yang memperjuangkan value tidak akan pernah merasa kalah. Ya kan? Nah, value yang kita perjuangkan kebetulan value dulu ada di Prabowo. Nah, Prabowo nggak pakai value kita cari yang ada value-nya sama. Anies. Nah, sekarang apakah Anies menang? Apakah value itu hilang? Jadi penegasan itu adalah value Prabowo hilang ketika dia gabung sama Jokowi. Ya, value itu hilang, gabung Jokowi. Malah menurut saya terdegradasi sangat jauh. Nah, pertanyaan saya sekarang adalah apakah Prabowo bisa kembali dengan value-nya? Yang saya selalu menyatakan, saya dengan beliau tuh saya ada 5 value Pak Prabowo yang saya pahami. 1, dia punya patriotisme. 2, punya nasionalisme. 3, punya rasa keadilan. 4 adalah dia punya rasa kerakyatan loh yang tinggi sekali. Yang 5 adalah bahwa dia sebenarnya orang demokratis. Dia demokratis. Nah, saya saksi sejarah Prabowo itu. Bukan jangan sampai orang menyatakan muji-muji. Waktu mau beli Kiani kertas, saat itu saya sesmen BUMN. Datang Nelu, Dirut Mandiri.
Pak Sesmen, ini ada yang mau membeli utangnya BPPN di Kiani Kertas. Oke. Siapa? Pak Prabowo. Saya bilang ini gede ini, 3,2 triliun saat itu kira-kira. Enggak, dia punya uang cash. Datang, ya saya mau beli. Saya tanya, Pak buat apa Bapak beli? Ini kan perusahaan rugi. Dia bilang kalau ini dibeli asing, maka bandara yang dimiliki Kiani Kertas bisa dipakai untuk pesawat asing. Ini nasionalismenya oke benar orang ini. Kan pasti rugi. Yeah. Saya menganggap ini pekerjaan besar, beras. Yeah. Besar. Jadi saya minta Pak JK, Pak ada laporan nih. Oh ya bagus tuh. Suruh ke sini, akhirnya ke JK yang menangani karena saya anggap ini pekerjaan. Yeah. Nah, di situ saya cek nasionalisme dia. Yeah. Oke banget dan patriotisme. Nah, sekarang pertanyaan saya, kalau Pak Prabowo kembali ke dirinya, maka saya punya harapan. Kemarin ini kan tertutupi oleh Jokowi, gitu kan. Nah, sekarang pasti orang bertanya, bagaimana dengan Anies? Saya menyatakan value Anies dengan value Prabowo itu mirip. Value asli Prabowo ya. Nah, kalau ini terjadi, pasti orang bertanya, sekarang kalau Anies maju gubernur, ya gubernur, apa yang terjadi? Saya berpendapat malah kalau ini terjadi dan Prabowo kembali ke value aslinya, maka ini menjadi mitra yang sangat baik, yang sangat baik dua orang ini, gitu loh. Nah, bukan terjadi persaingan, karena sama-sama value-nya. Dan saya agak percaya Pak Prabowo muncul value-nya kembali dengan dirinya, dengan secara belum ini menolak IKN tanda kutip. Oke. Nah, itu Buang sudah pastikan IKN itu tidak akan lanjut. Saya pastikan karena itu pilihannya. Saya pastikan betul bahwa itu tidak akan lanjut. Kalau mau diapakan, saya begini hitungannya. Ini kan udah terbuang 72 triliun. Ya kan? Kalau dilanjutkan dan tidak ada investor, maka kan kira-kira menurut Bambang Sudantono itu IKN ini bukan 490 triliun loh, hampir 1.500 triliun butuhnya anggaran. Mending kehilangan 70 triliun daripada kehilangan 1.500 triliun. Dan kehilangan tanah yang diperkuasai orang 190 tahun. Kan kira-kira pilihannya begitu. Terus mau diapakan itu? Ya jadikan aja ibu kota Kalimantan Utara kek. Nah, Kalimantan Timur. Jadi kalau saya sih dihadapkan dan Pak Prabowo sepertinya memahami itu. Yang kedua, saat pembahasan tentang UKT, biaya UKT mahasiswa, kan dia menyatakan langsung kalau perlu gratis. Artinya sudah muncul rasa yang kita harapkan kerakyatan itu. Nah, jadi terus muncul pernyataan kan, buat apa bangun jalan tol, buat apa bangun IKN kalau negara tidak aman. Nah, jadi saya lihat mulai muncul pribadinya gitu. Itu jadi kalau saya menyatakan jauh lebih berharap saya Pak Prabowo, kan begini, kita harus ini juga Pak Mas Refli, ini politis benar. Mungkin bisa salah saya. Kita tahu bapaknya dia kan Pak Sumitro Joyokusumo kan sosialis. Partai PSI, bukan PSI sekarang, Partai Sosialis Indonesia gitu kan. Yang diambil Pak Harto kan. Pada saat itu pada saat dia pulang itu saya melihat bahwa Pak Prabowo ini kan kelihatannya masih akan turun tuh. Nah, negara ini saya lihat dengan semakin menguatnya kapitalis, termasuk di politik, maka perlu orang yang berjiwa sosialis, yang meluruskan. Nah, saya melihat di Pak Prabowo muncul, dan kita lihat tahu Pak Prabowo kan berjiwa sosialis yang menikmati keteraturan bagaimana negara dikelola selama Orde Baru. Keteraturan loh, bukan kebenaran, tapi keteraturan loh yang. Nah, saya ingin bahwa dia
sekarang programnya kan betul-betul kan kembali kayak dulu Pak Harto tuh pangan, papan, ya kan? Pangan, papan, pendidikan, kan kesehatan itu kan. Nah, saya melihat ke sana. Jadi saya takutnya, saya berharap sih mereka muncul terhadap dirinya sendiri gitu loh.